Hari ini saya bersama paslon 1. Perkenalkan, kami dari paslon 1, saya Syakira Najwa Cantika sebagai calon ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Ramadhani sebagai wakil ketua OSIS. Alasan kalian ini mencalonkan diri nih sebagai ketos dan ketos ini apa sih? Coba dari ketosnya dulu mungkin. Saya mencalonkan menjadi caketos, ingin menjadikan diri saya tuh sebagai pemimpin yang baik untuk masa depan dan juga bisa menjadikan contoh bagi teladan siswa-siswi dari situ. Keren banget. Oke, coba sekarang. Kalau saya sih ingin mengembangkan sekolah dan membantu sekolah ini lebih berkembang dan organisasinya lebih berkembang dan ingin mengembangkan kedisiplinan saya dan berketegangan jam saya. Oke, keren banget ya Nia. Oke, misi kalian sebagai mencalonkan diri sebagai ketos dan waktos ini apa sih? Yang pertama itu visinya adalah menjadikan siswa-siswi SMP Negeri Bondowoso yang berakhlak mulia, kompetitif, dan berliterasi tinggi dan berwawasan lingkungan. Dan kalau misinya yang pertama, meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti meningkatkan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan mengaji bersama. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran siswa-siswi SMP Negeri 1 Bondowoso terhadap ketaatan, tata tertib, dan etika antar warga sekolah. Contohnya seperti memakai atribut yang benar, karena kan OSIS itu kan sebagai contoh atau teladan bagi siswa-siswa. Aku mau tahu nih, kalian akan memberikan atau menambah program kerja baru apa saja yang kalian harapkan di masa kepemimpinan kalian? Mungkin kita berdua akan mengadakan event seperti pecinta kopi. Nah itu seperti B5 kemarin, tapi beda tema. Beda tema tentang pecinta kopi. Setiap kelas itu membuat stand tentang pecinta kopi dan melihat standnya yang masing-masing. Nanti bisa dinilai oleh guru-guru. Terus yang kedua itu ada lomba seperti fashion show itu, tapi dari bahan-bahan bekas atau kayak misalnya koran, terus ada plastik gitu. Jadi dari situ siswa-siswi SMP Negeri 1 Bondowoso itu kan bisa lebih kreatif dalam mengolah sampah juga. Dan mungkin dari itu sampah-sampah juga bisa terbuang. Oh, berarti ini lebih ke kreativitas antar siswa aja ya, Nia. Apa evaluasi kalian ke depannya di masa kepemimpinan kalian yang dilakukan nih untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan di tahun sebelumnya? Yang pertama itu menurut saya, jadi di dalam OSIS itu tidak ada jadi tidak ada organisasi dan organisasi. Terkadang di dalam organisasi kan ada yang kadang itu kok kerjanya kayak gitu, jadi nggak ada rasa enak gitu. Menurutku juga takut sakit hati kan Iya. Nah, jadi dari situ mungkin di masa bakti kita berdua, dari pelajaran itu kalau bisa membentuk OSIS itu menjadi yang lebih baik lagi. Jadi insya Allah tidak ada seperti itu. Contohnya nih, apa yang kalian lakukan ke anggota-anggota OSIS yang lainnya nih? Apa yang kalian bakal lakukan biar tidak menimbulkan rasa seperti itu tadi? Mungkin seperti bisa langsung berdiskusi di grup gitu dan tidak ada main grup-grupan. Dan seperti yang kata Cantik tadi katakan, tidak ada main grup-grupan di dalam organisasi. Mungkin di organisasi yang tahun sekarang dan yang di zamannya kita akan tapi lebih sering bekerja sama dan sering berinteraksi di grup. Mungkin bukan hanya di grup saja, juga bisa ada di rapat-rapat juga bisa memberikan pendapatnya masing-masing. SMP 1 ini mulai dari beberapa minggu lalu itu melarang siswa untuk membawa handphone ke sekolah ya. Menurut kalian itu baik nggak sih, atau itu adalah hal yang setuju nggak sih sama kalian? Ada tempat setujunya dan ada tidak setujunya. Jadi tengah-tengah gitu. Mungkin kalau yang setuju bisa menerapkan pikiran siswa-siswi lebih bisa benar kreatif daripada memakai HP. Bisa mungkin contohnya kalau
kebanyakan itu masih lihat HP gitu. Jangan sering browsing-browsing. Iya. Belum mengerti kan. Oke. Kalau misalnya ada paling gadgetnya kan itu kalau rumahnya jauh dan ada kepentingan mendadak. Jadi buat hubungi orang tua itu kan Susah, agak susah. iya. Paslon 1 Semakin cepat. Oke. Selamat datang semuanya di program Muter Multimedia Teater Spesial Pesta Demokrasi 2023. Hari ini saya bersama Paslon 2. Halo. Silakan diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Sadewa Manggala Yuda Kawibowo. Saya dari kelas 8B sebagai calon ketua OSIS. Saya Muhammad Amin dari kelas 8D sebagai calon wakil ketua OSIS. Nah, alasannya kalian untuk mencalonkan diri itu gimana? Alasan untuk kita mencalonkan sebagai ketua OSIS sebenarnya karena pertama karena saya pernah mencalonkan juga sebagai wakil ketua OSIS, jadi saya ingin mencoba untuk lebih mengaktifkan kembali, lebih membuat OSIS itu lebih sukses lah dari sebelumnya, juga untuk membuat lebih jaya dari sebelumnya juga. Saya memang dari kelas 7 dari awal masuk tuh cita-citanya memang pengen kayak ada di OSIS tapi menjadi OSIS yang inti. Oh, pengurus ya. Ya. Tadi sebutkan visi misinya nih apa saja? Kalau visi kita menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mampu mengembangkan potensi siswa di era kemajuan pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai Pancasila yang menciptakan kepribadian yang smart, marvelous, amazing, and responsible, talented di era 5.0. Untuk misi kita, yaitu misi main, adalah meningkatkan ketakwaan dan akhlak mulia seluruh siswa SMP Negeri 1 Bondowoso yang berdasarkan nilai agama dan wawasan kebangsaan, mengapresiasi siswa-siswa yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi, motivator, dan penggerak, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, dan tentram, menjadikan wadah bagi siswa atau siswi untuk mengembangkan potensi baik di bidang akademik maupun non-akademik, dan mendukung penuh visi misi SMP Negeri 1 Bondowoso. Oke, wah, aku kelupaan nih. Jargonnya kalian nih seperti apa nih? Coba. Visi muda, aksi nyata. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Disebutkan juga tadi ada mendukung visi misi sekolah ya. Contohnya visi misi yang kalian dukung itu apa? Visi misi sekolah yang kalian dukung itu seperti apa? Visi yang kami dukung itu di pasar, contohnya unggul dalam budaya, Unggul dalam mutu, berpijak pada agama, budaya bangsa, dan berdaya saing global dan berwawasan lingkungan. Strategi apa sih yang kalian gunakan untuk mengembangkan visi dan organisasi ke strategi? mengembangkan OSIS ini menjadi lebih baik ke depannya, tentunya diperlukan anggota OSIS yang juga dalam beraktif dan berorganisasi dan memiliki visi yang sama dengan kita. Jadi cara kita tentunya adalah menyamakan setiap kepala yang ada di dalam anggota OSIS sehingga kita bisa mencapai visi misi kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Program kerja baru apa yang sebelumnya masa kepemimpinan sebelumnya itu belum pernah dilakukan? Karena pertama kita belum pernah ada lomba debat di dalam sekolah, dan kedua untuk mengembangkan nalar kritis mereka, karena sekarang kan ujian pakai esai semua. Iya, benar. Kita pakai esai dan tentu itu memerlukan nalar kritis. Kita ada juga program kerja kita tuh seleksi siswa teladan. Seperti apa? Jadi setiap bulannya itu kayak ada seleksi gitu menurut nilai dan sikap mereka.
kita memintanya dari perspektif guru-guru. Oke, mungkin itu saja. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan ya, karena kita tidak tahu kebaikan itu akan berbalas pada kita kapan saja. Halo semuanya, selamat datang di program Muter Multimedia Theater Special Episode Pesta Demokrasi 2023. Hari ini saya bersama Paslon 3. Silakan boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Nakula Satya Yudar Kayubowo. Saya di sini mencalon sebagai ketua OSIS dari kelas 8G. Perkenalkan, nama saya Alfred Krisna Negara. Saya di sini menyalonkan sebagai wakil ketua OSIS dari kelas 8C. Oke, bisa dikasih tahu nggak sih jargonnya kalian nih, boleh ya? Paslon 3, wujudkan aksi kita berakal di era digital. Oke, alasannya kalian mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu apa sih? Mungkin dari saya sendiri itu memang dulu dari SD nih. Dari SD nih emang pengen banget jadi ketua OSIS. Nah, kan tahun kemarin itu juga boleh jadi ketua OSIS kan. Iya. Jadinya saya nyalon jadi wakil ketua OSIS. Kalau saya nih, saya kan menyalonkan sebagai wakil ketua. Ya. Motivasi saya itu saya ingin benar-benar melatih jiwa kepemimpinan saya dan saya ingin belajar lebih bertanggung jawab ke depan. Wah, Saya ingin mendisiplinkan diri saya lah, dan saya juga ingin mendalami sebuah organisasi. wah Lebih keren mendalami banget. lagi. Keren banget sih. Boleh disebutkan dulu visi misinya? Untuk visi saya sendiri itu pengen menjadikan siswa-siswa SMPN 1 ini yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa nih. Nah, terus untuk bisa berprestasi di bidang non-akademik ataupun akademik ini di era digital ini. Untuk misinya sendiri, yang pertama, saya ingin meningkatkan ketakwaan dan jiwa ketuhanannya para siswa-siswa SMPN 1 Bondowoso. Untuk yang kedua, saya ini ingin meningkatkan peluang siswa-siswa SMPN 1 ini untuk lebih berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Boleh lanjutkan? Untuk yang ketiga, kami rencananya akan mengadakan studi banding antara SMP Negeri 1 Bondowoso antara SMP di Bondowoso agar para siswa-siswi dapat mendapatkan pengalaman dan bisa memperluas pertemanan. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah SMP 1 saja pertemanan, bisa lebih luas. Apa sih keunggulan yang ingin kalian tuh capai untuk membuat OSIS SMP Negeri 1 berbeda atau lebih baik dibanding sekolah lain? Yang rencana yang ingin kita bangun untuk kedepannya supaya OSIS SMP Negeri 1 Bondowoso ini lebih beda dari OSIS yang lain itu adalah kita memiliki program kerja yang tadi studi banding. Nah, studi banding. setahu saya di SMP negeri yang lain itu belum ada yang melaksanakan studi banding. Setelah itu yang kedua kita juga bisa melaksanakan tentang lomba itu lomba digital mungkin. Nah, lomba poster digital maksudnya. Poster lomba digital ini mungkin rencananya akan kita lombakan. Siapa tahu ada siswa-siswi SMP Negeri 1 Bondowoso ini yang memiliki hobi berpendam. Sekarang ada peraturan baru nih. Nah, Iya. banget nih. Ada peraturan baru yaitu kita dilarangnya membawa HP. Bawa HP, benar Nah. sekali. Gimana nih? Gimana tuh? Kok kita berani banget kita mengusulkan program kerja ini karena memang kita SMP Negeri 1 Bondowoso itu kita punya fasilitasnya bisa berupa komputer, tablet. Nah, saya harap jika diizinkan jika diizinkan komputer atau fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah ini bisa kita gunakan untuk mencari wadah untuk anak-anak siswa-siswi untuk berprestasi. Kita berbicara tentang tipe pemimpin. Ya. Menurut kalian seperti apa sih tipe pemimpin yang ideal? Menurut saya sendiri, tipe pemimpin yang ideal itu cukup simpel saja. Yang penting bisa bertanggung jawab, terus janji-janji yang dia berikan kepada pendukung mereka itu dipegang. Apakah kalian itu sudah memenuhi kriteria pemimpin ideal yang telah disebutkan? Insya Allah kita akan berusaha untuk memenuhi itu. Walaupun menurut kita kan udah memiliki pengalaman di OSIS selama 1 tahun.
tapi setidaknya paling enggak lah kita punya sedikit banyaknya di situ. Baik, terima kasih banyak Iya. atas waktunya yang kalian sempatkan untuk acara muter kali ini Iya. spesial. Ya, spesial Spesial. Pesta Demokrasi 2023. Aduh. Terima kasih banyak.